Lo pernah mikir nggak, kenapa kita bisa segitu malu, segitu sensitif, atau bahkan segitu bangganya sama satu bagian tubuh ini? Yap, kita lagi ngomongin alat kelamin lelaki. Tapi tahan dulu, jangan buru-buru mikir ini konten nggak senonoh. Justru sebaliknya, kita akan bedah secara filosofis, eksistensial, bahkan spiritual. Karena di balik bentuk fisiknya, tersembunyi makna yang lebih dalam dari yang lu kira. Ini adalah tentang identitas, kekuasaan, kerentanan, dan bagaimana manusia, khususnya laki-laki, memaknai dirinya lewat simbol paling primal ini. Gue akan bawain 9 filosofi yang nyentil, mungkin bikin lo mikir ulang. Atau bahkan ngerasa baru pertama kali diajak ngobrolin ini secara dewasa dan mendalam. So, siapin waktu lo, dan mari kita mulai dari yang pertama. 1. Alat kelamin lelaki adalah simbol dualitas, penciptaan dan penghancuran. Di satu sisi, dia adalah sumber kehidupan. Lewat dia benih kehidupan dipindahkan, harapan lahir, generasi baru dimulai. Tapi di sisi lain, sejarah dunia juga mencatat bahwa perang, kekerasan, dan dominasi laki-laki seringkali bermula dari ego yang melekat pada bagian ini. Banyak yang merasa martabatnya runtuh hanya karena merasa dirinya, dalam arti alat kelamin, diremehkan. Jadi, dia bukan cuma bagian tubuh, dia adalah medan konflik antara cipta dan hancur. Dualitas ini mencerminkan yin-yang dalam diri laki-laki. 2. Ia adalah representasi ego dan ilusi keperkasaan. Kita hidup dalam budaya yang menanamkan bahwa ukuran, performa, dan fungsi dari bagian ini adalah ukuran kejantanan. Padahal kejantanan sejati bukan soal alat, tapi sikap. Filsuf Stoik seperti Epictetus bilang, yang bisa dikendalikan adalah reaksi kita, bukan persepsi orang. Jadi kalau lo ngukur harga diri lo dari bagian ini, lo udah ditipu oleh ilusi dunia. Ego yang dibangun dari fisik adalah ego rapuh. 3. Ia adalah pengingat akan kerentanan dan keterbatasan. Lo sadar nggak betapa alat kelamin lelaki itu gampang banget dipengaruhi? Suhu udara, stres, emosi, bahkan pikiran bisa memengaruhinya. Dia seperti kompas yang menunjukkan keadaan batin lo. Saat lo cemas, dia ikut lemas. Saat lo merasa percaya diri, dia bisa merespons. Jadi, dia adalah cermin dari keseimbangan jiwa dan tubuh. Dia mengingatkan kita bahwa kita bukan mesin, kita adalah makhluk yang rentan dan terbatas. 4. Ia adalah metafora kontrol dan disiplin diri. Dalam banyak ajaran kuno, termasuk filsafat timur dan stoikisme, mengendalikan hasrat seksual dianggap sebagai bentuk tertinggi dari kekuatan. Bukan karena seks itu buruk, tapi karena kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk menahan. Seneca pernah bilang, bukan yang punya kekuatan besar yang hebat, tapi yang bisa mengendalikannya. Jadi, menguasai alat kelamin lo bukan berarti menekannya, tapi mengarahkan energinya ke hal yang lebih bermakna. 5. Ia adalah alat komunikasi tubuh yang tidak bicara dengan kata-kata. Kadang kita lupa bahwa tubuh juga berbicara. Alat kelamin lelaki, dalam konteks keintiman, adalah bentuk komunikasi tertinggi antara dua manusia. Ketika digunakan dengan sadar dan penuh kasih, ia bukan sekadar alat fisik, tapi bagian dari dialog emosional dan spiritual. Tapi ketika dipakai sebagai alat dominasi, dia kehilangan makna mulianya. Filosofi ini ngajarin kita bahwa seks bukan cuma soal tubuh, tapi soal keterhubungan batin. 6. Ia adalah simbol kematian dan kehidupan yang berjalan beriringan. Kenapa orgasme disebut sebagai le petit mort alias kematian kecil? Karena di momen itu kesadaran kita lenyap sejenak. Kita menyerah, kita lebur, kita nggak punya kontrol. Dan dari situ kehidupan bisa dimulai. Ini paradoks yang menarik. Dari kematian kecil itulah kehidupan lahir. Dalam stoikisme, kita diajari untuk selalu siap mati, dan alat ini secara tidak sadar mengajarkan kita untuk melepaskan ego sejenak dan menerima kebinasaan sebagai bagian dari proses penciptaan.
7. Ia adalah akar dari banyak sistem patriarki, tapi juga bisa menjadi simbol kesetaraan baru. Fakta sejarah menunjukkan bahwa alat kelamin lelaki sering dijadikan dasar untuk mengontrol perempuan, membentuk norma-norma maskulinitas, dan menciptakan sistem patriarki. Tapi justru karena kita sadar akan sejarah ini, kita punya kesempatan untuk membalik maknanya. Ketika laki-laki mulai memahami bahwa kekuatan bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi dan mengasihi, maka alat kelamin ini bisa menjadi simbol transformasi. 8. Ia adalah pengingat bahwa tubuh bukan milik kita sepenuhnya. Kita sering merasa punya kendali penuh atas tubuh kita, padahal kenyataannya tidak. Alat kelamin adalah bukti nyata bahwa tubuh bisa bereaksi di luar kehendak kita. Ini mengingatkan kita akan konsep memento mori. Ingat bahwa kita fana, bahwa tubuh ini hanyalah pinjaman sementara. Kita harus merawatnya, menghormatinya, dan tidak memperlakukannya seolah-olah ia pusat dari segalanya. 9. Ia adalah simbol dari kebutuhan untuk diakui, dicintai, dan diterima. Di ujungnya, semua pembicaraan soal alat kelamin lelaki bukan tentang seks semata, tapi tentang keinginan dasar manusia untuk merasa cukup, untuk merasa dihargai, untuk merasa enggak sendiri. Dan bagian tubuh ini seringkali menjadi simbol termudah untuk diterjemahkan oleh masyarakat. Padahal yang dibutuhkan bukan validasi dari luar, tapi penerimaan dari dalam. Nah, itu dia 9 filosofi yang mungkin belum pernah lo dengar sebelumnya. Mungkin lo akan merasa nggak nyaman atau justru tercerahkan. Tapi apapun itu, semoga video ini bisa jadi ruang kontemplasi lo. Bahwa bahkan bagian tubuh yang paling sering dijadikan bahan candaan bisa punya makna yang sangat mendalam kalau kita berani melihatnya lewat kacamata yang lebih jujur dan filosofis. Kalau lo ngerasa konten ini punya nilai, jangan lupa untuk share ke temen lo, like, dan komen pendapat lo. Karena satu-satunya cara untuk mengubah pandangan dunia adalah mulai dari pembicaraan kecil yang jujur kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay mindful, stay philosophical.